Tapi ketika kita belum nemuin tujuannya, masih struggle, bingung, ditambah distraksi dari luar gitu, kayak ngelihat pasti adalah kayak ngelihat ke teman-teman, yang ini udah sukses, yang ini udah gini, yang ini udah gini, ada kan ya, pasti rasa-rasa itu pasti, aku yakin setiap orang tuh ada perasaan kayak gitu. Tapi tolong itu dijadiin sebagai motivasi aja, jangan dijadiin sebagai bahan pesimis atau ngebandingin diri kita sendiri, karena kadang kita tuh terlalu keras sama diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia Gerak Publik, balik lagi di podcast kita malam ini. Halo, sebelumnya perkenalkan aku Lupita. Aku Jasmine. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja ya. Ngobrolin soal apa, Bun? Tentang life after graduate. Ya, disclaimer dulu, kita tuh baru lulus sekitar 1 tahun yang lalu ya, ada ya. 1 tahun kurang lah. Sekitar Agustus ya. Dan kita live update dulu deh. Ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke, santai aja. Sekarang gimana kehidupan setelah lulus kuliah? Ya, gimana ya? Jangan tegang. Santai. Kita santai di sini, jangan tegang-tegang, oke? Mau ngomong apa nih? Setelah lulus kuliah tuh sebenarnya yang aku rasain ya, ternyata kayak kehidupan yang sebenarnya tuh baru dimulai gitu. Ya, karena menurut aku kayak setelah kuliah tuh setelah lulus kuliah ya, ternyata kita tuh banyak menjalani kehidupan tuh dengan real sendiri gitu. Dari yang sebelumnya mungkin kita selalu bareng-bareng, kita punya banyak teman, kita selalu diatur, kita punya jadwal, kita diatur sama aturan, entah itu aturan sekolah atau aturan univ atau aturan di rumah mungkin ya, atau ya pokoknya dengan segala aturan itu. Dan mungkin sekarang kayak rasanya kita ternyata jalaninnya tuh sendiri gitu. Kita mencari jati diri kita tuh sendiri gitu. Kita mau ngapain, apa yang kita mau lakuin, kita tuh bener-bener cari arah sendiri gitu kan ya. Iya, betul banget. Sharing dulu dong kegiatan setelah kuliah, sekarang kesibukannya apa? Sebenarnya kalau aku dari sebelum lulus pun udah sering ngajar gitu di sekolah dan di madrasah lah intinya. Terus setelah mungkin baru mulai aktif lagi ngajar tuh setelah sidang munaqosyah ya, sidang skripsi. Terus kepotong karena enggak kepotong ya, karena udah sidang munaqosyah. Terus masih ngajar sampai sekarang gitu. Betul. Kalau aku ngajar ya. Nggak sejalan sama gelar dan itu nggak masalah ya. Dan itu nah itu masalah. Sebenarnya itu tergantung diri kita masing-masing ya. Betul ya, kayak kita mau lulus kuliah tuh mau ngelanjutin apa yang udah kita susun gitu, atau mungkin ya udah berbeda sama gelar yang kita berbeda punya, dengan gelar yang juga kita punya juga sebenarnya nggak masalah juga kan, selagi benar kitanya dan selagi ngelangkah sih menurut aku. Selagi kitanya tuh mau mencoba dan mau mulai hal tersebut, jangan sampai kita stuck di satu tempat. Misalnya kayak kita lulus terus kita bingung, pasti ada sih kebingungan arah kemanapun. Kayaknya yang baru-baru pada lulus tuh ada sih perasaan kayak gitu. Soalnya kan kayak waktu pas kuliah, ya bener banget, kita semua tuh kayak teratur, udah tinggal kuliah ya kuliah, belajar tinggal belajar. Sulitnya tuh kayak skripsi, tapi pas setelah beres kuliah tuh ternyata real kehidupan nyata gitu, yang orang-orang bilang ternyata kayak selamat menjalani kehidupan yang sebenarnya itu beneran real terjadi. Karena kayak diri kita sendiri tuh mau nentuin arah hidup kita mau dibawa kemana gitu. Nah tapi buat sampai tahu juga arah hidup kita
kemana juga bukan hal yang cuma 1-2 detik langsung dapet ya. Pasti kayak bingung dulu. Mungkin waktu pas masuk kuliah, oke deh udah mateng mau ke jurusan ini gitu, mau ngambil gelar ini gitu, pengen berkarir di bidang ini. Tapi ternyata realitanya nggak semudah itu kan. Nggak semudah kayak oke aku mau kerja deh di tempat A gitu, kita lamar di tempat A dan langsung keterima. Belum tentu hasilnya kayak gitu akan langsung instan gitu ya. Bener, dan itu nggak apa-apa banget. Yang penting asalkan kitanya mau bergerak dan usaha dulu kita mau coba, kitanya ikhtiar dulu. Jadi buat yang lagi struggle, lagi bingung arah hidup setelah kuliah kemana, coba dulu aja langkah satunya. Karena buat nyampe ke tangga 100 kita harus mulai dulu dari tangga 1 ya. Kayak misalnya kita tujuannya tuh aku pengen ngecapainya A gitu, tapi kalau kitanya diem dan cuma kayak ngehayal, aduh aku pengen A, nggak akan sampai. Tapi kita nggak coba buat ikhtiarin, kita nggak coba buat upgrade diri, nggak akan sampai. Entah itu di perjalanannya ya, misalnya kita naik, ibaratkan aja kita mau ke tangga 100, kita naik dulu di tangga ke-1, tiba-tiba di tengah jalan ada keajaiban, di tangga ke-20 kita nemuin lift kan ya. Nemuin jalur keajaiban, jalur fast track jalur fast track kan, siapa tahu. Yang penting kitanya nyoba ngelangkah dulu, nyoba keluar dulu dari zona kita, jangan stuck di situ-situ aja gitu, karena umur terus berlanjut, hidup terus berjalan. Jadi kalau misalnya di situ-situ aja tuh takutnya tuh malah jadi membuang-buang waktu. Dan kadang ketika kita misalnya tuh nggak tahu tujuan kita apa, ketika kita mulai mencoba ngelangkah, nanti pas di perjalanan kita bisa ketemu sama tujuan itu. Iya gak sih? Pernah ngerasain gak kayak misalnya aduh aku tuh bingung mau kemana, tapi keluar dulu deh, jalan-jalan, jalan-jalan, tiba-tiba pas di jalan-jalan nemu jajanan enak misalnya ya, nemu jajanan enak, nemu ini, nemuin peluang-peluang baru gitu. Benar. Jadi harus melangkah dulu, harus bergerak dulu, harus mulai dulu ya, coba, jangan diem atau stuck kayak gitu. Nah, selain masalah karir juga ternyata kehidupan setelah kuliah gak soal masalah itu doang ya. Kayak ada masalah-masalah dan tuntutan-tuntutan lain dari sekitar ya. Salah satunya apa? Udah dapat pertanyaan, kapan nikah? Udah belum? Gimana? Udah belum? Kayaknya udah ya. Kamu gimana nih? Kamu yang lebih senior. Senior apa? Enggak ya. Kamu dulu deh, kan aku nanya. Kalau aku mungkin kalau kapan nikah gitu ya. Kapan nikah nih? Enggak sih sebenarnya. Cuman kayak kadang kayak dari dari sekitar mungkin ya, yang kayak mungkin satu persatu teman, satu persatu orang yang kita jangan kenal. Sedih. Maaf ya. Terusin. Terus tadi satu persatu teman. Satu persatu teman, satu persatu orang yang kita kenal tuh kayak udah nemuin nih jalannya masing-masing gitu ya. Contoh ya nikah itu sendiri, kayak mungkin kayak lebih ke ini aja sih, mungkin ternyata orang lain udah udah bisa nih ada di titik itu gitu ya, tapi aku masih bertanya-tanya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah juga ya, karena bukan kejar-kejaran ya. Karena kan pernikahan itu bukan perlombaan dan kayak let it flow lah, kayak tuh mungkin lebih ke yang penting kalau buat sekarang ya, kayak ke diri kita aja dulu deh gitu ya. Betul, sebelum memasuki itu kayak kita harus beres dulu sama diri sendiri ya. Dan jangan jadiin omongan-omongan di luar atau pertanyaan-pertanyaan di luar sebagai tuntutan keras ke diri kita ya. Kayak misalnya, karena pertanyaan kayak gitu tuh gak akan ada habisnya. Pas kita kuliah ditanya kapan lulus, kapan wisuda, udah beres wisuda, kapan kerja. Terus kerja kapan dulu, nikah? Kapan nikah? Terus, nanti udah nikah, kapan punya anak? Udah punya anak, kapan nambah? Bakal terus berjalan terus, gak akan ada habisnya pertanyaan dari orang.
ya buat diri kita intinya fokus aja sama apa yang lagi kita jalani. Betul. Karena rezeki tiap orang kan beda-beda, semuanya juga udah diatur. Jadi kayak ya udah jalanin aja apa yang kita lagi jalanin dan usahain dan berdoa gitu. Sama ini, kita setiap hari kan menampung banyak informasi ya, banyak informasi dari luar, entah itu dari lingkungan kehidupan sehari-hari, lingkungan sosial, ataupun itu dari sosial media. Banyak banget informasi sama distraksi yang masuk ke pikiran kita. Kalau misalnya semuanya kita masukin ke pikiran kita tuh bakal penuh, dan penuhnya tuh sama hal-hal yang nggak penting, yang nggak seharusnya kita pikirin. Nah, jadinya malah bikin kita tuh nggak fokus sama tujuan kita tuh apa sih sebenarnya, hidup teh, cita-cita kita tuh apa sih. Jadi bukannya malah fokus kita buat ngejar mimpi kita, malah kita fokus sama ya distraksi-distraksi itu, saking penuhnya pikiran. Dan ternyata pikiran juga ngaruh banget ke tubuh ya. Iya, ngaruh banget ke kesehatan kan. Pernah sebenarnya punya pengalaman? Iya, sebenarnya menurut aku pribadi yang mungkin pernah mengalami gitu ya. Jangan sedih. Jangan nangis. Yang lain dulu deh. Cut dulu please. Please cut dulu. Tenang. Biar tisu Cut lagi. dulu, udah cut. Udah ya. Yuk lanjut. Ya kalau aku pribadi yang mungkin pernah mengalami gitu ya, sebenarnya emang ternyata bener gitu. Sebenarnya yang pikiran itu tuh sangat mempengaruhi keseluruhan tubuh kita gitu, diri kita, entah itu fisik, mental, pokoknya semuanya lah ngaruh gitu. Karena kayak dari pikiran tuh kadang kita tuh jadi ya kayak mungkin saking banyaknya pikiran, saking banyaknya saking beratnya beban di diri kita tuh, jadi kita tuh kayak jadi malah buat diri kita tuh jadi nggak bisa fokus, terus jadi nggak bisa berkembang, nggak bisa bergerak juga karena saking selalu kayak aduh penuh banget gitu pikiran tuh kan, ya kan itu, kayak aduh ini gimana, aduh ini nanti ini, aduh pokoknya segala rupa lah. Terus kayak ya itu makanya kayak buat mungkin kayak aku ya tipe orang yang mungkin diri kepikiran apa-apa dipikirin, nah itu tuh sangat bahaya gitu karena jadi mempengaruhi banyak hal gitu, dan itu tuh sangat jadi negatif gitu ke diri kita sendiri gitu, entah jadi kita jadi dari yang pikiran terus jadi kita sakit, jadi kita nggak semangat kayak gitu. Jadi sebenarnya harus kita tuh punya pemikiran yang sehat gitu, karena dari pemikiran yang sehat kita jadi ke diri kita juga sehat gitu. Ngaruh banget pikiran itu mempengaruhi ke mindset gimana. Jadi kalau misalnya kita pikirannya negatif thinking terus, kita juga malah narik hal itu terjadi gitu. Jadi pentingnya kayak kita tuh ngekontrol apa aja yang masuk, yang harus dipikirin kita, yang dipikirin tuh yang penting-penting aja gitu. Nah ternyata ya setelah kuliah juga kayak nggak cuma beresin tanggung jawab ke orang tua gitu, tapi ternyata proses pendewasaan diri juga kerasa banget ya. Kerasa banget kayak kita udah mulai belajar nyari arah hidup sendiri kemana gitu ya, walaupun orang tua ada tapi kan orang tua juga sudah percaya ke kita udah dewasa ya, udah bisa pilih jalannya masing-masing gitu, mau berkarir entah itu di mana gitu, mau bekerja di bidang apa gitu kan, pasti lebih mempercayakan ke kita gitu, lebih menyerahkan ke kita sekwe gitu. Dan misalnya bapak mama percaya ke Neng gitu kan Neng mau berkarir di mana apa. Tapi ketika kita belum nemuin tujuannya, masih struggle, bingung, ditambah distraksi dari luar gitu, kayak pasti adalah kayak ngelihat ke teman-teman yang ini udah sukses, yang ini udah gini, ada kan ya, pasti rasa itu pasti, aku yakin setiap orang tuh ada perasaan kayak gitu. Tapi tolong itu dijadiin sebagai motivasi aja, jangan dijadiin sebagai bahan pesimis atau ngebandingin diri kita sendiri, karena kadang kita tuh terlalu keras sama diri sendiri. Ya nggak sih? Kita tuh kadang suka terlalu keras sama diri sendiri, kayak orang lain sedih, kayak kita udah nggak apa-apa, jangan sedih, kamu coba lagi. Tapi ketika diri kita sendiri sedih, kita malah kayak jangan sedih, udah nggak usah sedih gitu aja, cengeng gitu. Atau kayak misalnya ketika orang lain gagal,
udah nggak apa-apa, semangat lagi. Tapi pas diri kita gagal, kita kayak ngomong ke diri sendiri, kok gagal sih, kamu kayak blow on banget sih, kok bisa gagal gitu. Kita terlalu keras sama diri sendiri. Harusnya kita rasain perasaan sedih yang kita rasain itu, kita terima, kita layak buat sedih. Sedih itu adalah perasaan yang wajar, bingung juga adalah perasaan yang wajar, karena kita manusia ya, kita manusia, bukan nabi. Kita manusia, dan manusia wajar banget buat ngerasain perasaan emosi itu gitu. Jadi buat yang lagi struggle, yang lagi hilang arah, dan aku pun pernah merasakannya, Besti aku juga pernah merasakannya, kita pernah menjalaninya bareng-bareng, dan kita tetap selangkah maju. Kita tetap survive. Betul. Dan sama ini sih penting juga, kayak kita ngejalanin kehidupan dewasa ini butuh kayak temen atau support gitu ya, support system. Nah, dan gak selalu dari pasangan, dari temen yang berkualitas ya, satu tapi selalu ada menemani dalam suka duka gitu. Itu tuh penting banget ya. Penting banget sih. Kayak kita setelah lulus kuliah, kita hampir sebulan sekali pasti nyempetin buat ketemu ya. Nyempetin buat ketemu, buat sekedar kayak melimpahkan keluh kesah masing-masing, dan bukan buat kayak adu nasib. Enggak ya, tapi untuk saling support. Nah, untuk saling support dan saling mendengar satu sama lain. Karena biasanya cewek sama cewek lagi ya, ketika bercerita tuh kita tuh lebih membutuhkan didengar ya. Iya nggak sih? Sebenarnya lebih lebih butuh untuk didengar lah. Apa yang lagi kita rasain, apa yang lagi kita hadapin gitu ya. Mungkin suatu saat mungkin solusi juga kita perlu ya. Cuman kadang kita tuh lebih sering untuk merasa buat udah dengerin aja deh gitu, yang penting dengerin gitu. Yang penting kita tuh sebagai perempuan udah meluapkan isi hati kita, perasaan kita, pikiran kita gitu. Jadi sebagai mengurangi beban hidup. Nah gitu. Iya, makanya penting banget kayak kita tuh buat bercerita sama satu orang gitu, nggak sama satu orang juga, maksudnya penting buat kita bercerita ke orang yang kita percaya lah. Nah, ke orang yang kita percaya. Kalau misalnya kita nggak bisa percaya ke orang, nggak ada satu orang pun gitu yang aku percaya gitu, kayak bahkan ke keluarga sendiri enggak gitu ya, kita cerita sama diri kita sendiri. Kita kayak bertanya sama diri kita sendiri. Coba kayak pernah gak sih kebanyakan orang bertanya sama diri sendiri, kayaknya jarang ya, jarang. Dan diri aku sendiri pun juga kayaknya jarang. Dan baru belajarnya sekarang kayak mulai ngobrol sama diri sendiri. Kayak misalnya nih, aku kerja di tempat A misalnya, aku kan udah pernah kerja di beberapa tempat gitu ya, baik itu event-event ataupun segala macam gitu, dan tentunya dari tempat satu ke tempat lain kan berbeda-beda ya. Dan aku pun juga nggak bisa untuk stuck di situ terus kalau tempat itu misalnya nggak nyaman atau nggak sesuai sama visi hidup aku gitu. Aku mulai bertanya kayak, ini beneran tempat yang sesuai buat aku gak sih? Dan aku jawabnya tuh dengan perasaan yang jujur gitu. Dengan perasaan yang jujur, terus dengan perasaan yang emang seapa adanya gitu ya, kayak ngobrol aja sama diri sendiri. Sampai akhirnya lama-kelamaan jadi kita tuh kenal sama diri sendiri. Kita kenal maunya kita apa, kita kenal batasan kita apa, kita kenal cita-cita kita apa gitu. Dan itu penting banget buat kenal diri sendiri, utuh diri sendiri. Karena kalau misalnya kita udah utuh sama diri sendiri ya, kita nggak akan takut kehilangan apapun. Kita nggak akan takut kehilangan orang lain, kita nggak akan takut kehilangan jabatan, karir atau apapun. Karena ya masalah orang, karir, jabatan, semua hal-hal itu tuh hal-hal rapuh gitu, bisa diambil kapan aja ya. Nggak abadi, nggak melekat gitu. Jadi kalau misalnya kita menggantungkan diri kita ke sesuatu yang rapuh, ketika sesuatu itu hilang, kita akan ikut hilang. Ketika kita melekatkan diri kita pada seseorang, misalnya ketika seseorang itu hilang, kita ikut hilang juga. Nah, makanya penting juga kayak ngejaga boundaries diri sendiri, utuh sama diri sendiri,
biar ketika hal-hal itu hilang tuh ya udah nggak apa-apa, aku masih tetap utuh di sini gitu. Kayak pekerjaan ya, misalnya sekarang dapat karir yang enak yang A gitu, itu juga adalah hal yang bisa hilang kapan aja ya, entah itu tiba-tiba kena layoff atau apapun segala macem gitu, atau kita tiba-tiba sakit terus nggak bisa kerja kan ya. Kalau misalnya kita melekatkan pada itu, ketika hal itu hilang ya kita bakal hancur gitu, gak bakal utuh jadi diri sendiri. Banyak banget ya pelajaran setelah lulus baru tuh, loh padahal baru kerasa, baru lulusnya loh padahal udah segini yang dirasain. Apalagi yang udah lulus lama mungkin pengalamannya lebih dari kita ya karena kita pun juga sharing sesuai yang kita alami aja, kayak gimana struggle-nya gitu. Soalnya waktu pas kuliah tuh kayak kita ngejalanin kehidupan fun banget gak sih? Fun banget. Kalaupun kita ngalamin kesulitan atau kesusahan, tapi lebih nggak kerasa gitu gak sih? Kayak ya udah kayak susah, aduh kayak nggak bisa. Tapi ya kita jalanin ternyata bisa gitu. Walaupun ya jadi kayak lebih mungkin ya itu karena apa ya, kita tuh pas masih kuliah kita masih jalan bareng-bareng gak sih sama teman-teman kuliah gitu, dan jadi kita ngerasanya ya udah fun aja selagi kita masih bareng-bareng gitu. Nah sedangkan setelah lulus kita kan ya udah teman-teman juga ya kita masing-masing gitu kan, hidup masing-masing. Jadi kayak kita ya cuman berdiri di kaki kita sendiri. Nah gitu. Iya betul banget ya kan, sama kayak waktu kita juga sering ya ngobrolin kayak pas kuliah tuh kayaknya hidup kita aman-aman aja ya, nyaman-nyaman aja, hevan-hevan aja. Gak gitu. banyak yang dipikirin, kayak kuliah tinggal kuliah gitu. Alhamdulillah masih dibiayain gitu ya, tinggal kuliah aja yang bener. Yang hal yang paling sulitnya apa sih? Skripsi. Paling. Tapi skripsi juga ya sesingkat itu kok ininya apa susahnya, maksudnya pusingnya gitu. Karena bakal berlalu juga kan, dan berlalu juga gitu. Dan asal dijalani aja step by stepnya step by stepnya dijalani gitu ya. Misalnya kalau dosennya agak susah atau otak kitanya yang agak susah gitu ya kita usaha gitu dan terlewati ya semuanya alhamdulillahnya. Dan pas udah kelarnya teh kayak ternyata nggak sesusah itu gitu, tapi lebih sesusahnya tuh sekarang kayak karena semuanya tuh di tangan kita. Di tangan kita sebenarnya mungkin nggak full di tangan kita ya, cuman kita yang atur gitu, kita yang lebih mengaturnya. Dan mungkin ya balik lagi semua rencana juga tergantung pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak ya kita bisa ngatur kita mau A, kita mau B, kita mau C, tapi semuanya juga nggak bisa nggak bisa sesuai dengan kita. Apa yang kita mau gitu, karena kan kita juga nggak lupa ya kita ada yang melibatkan betul. Tuhan kita gitu. Jadi ya intinya selain usaha, berdoa, tawakal gitu. Betul. Karena kalau kita udah berusaha keras tapi ternyata semesta gak mengizinkan ya, Allah tidak mengizinkan hal itu ke kita, ya tentu pasti gak akan dapet. Jadi sisihkan ruang kecewa di diri kita supaya kita bisa di saat kita yang kita mau nggak sesuai itu, jadi kita bisa nerima ikhlas lah, nggak yang gimana ini, gimana ini kok ini sih, pusing lah. Jadi kayak ya udah let it flow ya. Betul, harus let it flow. Sama ini sih, dari situ juga aku ngambil pelajaran, sama kayak ngambil prinsip. Mungkin kita juga sering ya di luar ini kita sering ngobrol, sering deep talk. Kayak aku kemarin pernah cerita kan kamu, aku punya satu karir yang aku impikan, yang aku tuju di situ. Terus aku daftar. Oh iya. Terus ternyata ada panggilan. Benar. Tapi pada saat itu kondisinya nggak memungkinkan ya, karena aku masih bekerja di tempat lain. Terus waktunya juga tidak memungkinkan dalam waktu yang sedadakan itu. Pada akhirnya aku minta reschedule kan. Terus dia nanya, terus gimana dong Bun gitu, kalau misalnya gak dapet gitu, ya gak apa-apa, aku minta reschedule aja. Kalau misalnya dikasih ya berarti masih rezeki aku, yang penting aku udah usaha. Kalau misalnya enggak,
ya berarti bukan rezeki. Iya, bukan rezeki aku, bukan milik aku, sesimpel itu. Iya, jadi kayak kita tuh apa ya, selain kita usaha, berdoa, kita juga menyerahkan semuanya ke Allah gitu. Karena ya kayak itu ya, kayak contohnya tadi, oh gini, ternyata yang kita mau nih, kita udah ada nih satu langkah lagi kita dapetin nih satu langkah lagi. Terus karena ada satu hal yang mungkin aduh kayaknya belum bisa, mungkin ada plan lain, oh boleh nggak sih kalau reschedule, ternyata nggak dapat jawaban. Jadi kita sebelum kita nggak tahu bakal dapat jawaban, kita kan kayak ya udah gini aja Bun, kalau misalkan dibolehin, kalau misalkan dapat jawaban dan dibolehin untuk reschedule, berarti rezeki kamu. Tapi kalau masih ada peluang lah ya. Tapi kalau misalkan nggak dapet jawaban, ya berarti bukan rezeki. Simpel itu aja sih. Itu. Dan jadi jadinya kita nggak bisa maksa juga, harus bisa enggak kan ya. Dan jadinya ke akunya juga nggak sakit hati. Iya, karena kita juga biasa aja. Kita jadi udah karena berusaha positive thinking lah gitu. Betul. Jadi ke diri kitanya sendiri juga nggak sakit hati karena kita tidak menggantungkan hal itu gitu. Nggak kayak aku mau A harus A, nggak dapet nangis walaupun ya gitu. Aku tahu ya ini tuh impian kamu impian Lita dari udah dari lama lah ya kamu, dan kamu juga selalu coba kan ya, dan ternyata ini ada satu langkah lagi tapi ternyata ada kendala dan ternyata akhirnya nggak bisa, tapi dia bisa nerima dengan selapang dada itu dan seikhlas itu ya, karena kitanya udah menyerahkan gitu. Kecuali kalau misalkan menurut aku ya, kalau misalkan kamu sangat berambisi tapi kamu lupa untuk menyerahkan itu ke yang ngatur kamu gitu ya, menurut aku kamu bakal stres sih, bakal nyesel-nyeselnya ya kan. Tapi karena kamu udah tawakal gitu ya, menyerahkan itu, jadi kayak kamu juga enjoy. Karena ya udah berpikir oh berarti belum rezeki gitu. Dan aku selalu punya prinsip kayak gini, kalau misalnya sesuatu itu ditakdirkan untuk kita, pasti bakal menghampiri kitanya dengan mudah gitu ya. Bakal Allah effortless kasih jalan. Effortless. Banyak jalan gitu ya Bun. Bahkan gak dikejar aja nyamperin sendiri gitu. Kayak aku udah mengalami hal itu di pekerjaan aku beberapa kali, itu tuh ngehampirin sendiri Bun. Bahkan yang di sekarang aja aku tuh nggak kayak yang effort ngelamar gimana, tapi selalu kayak dapet tawaran, lalu Pita bisa kerja di sini gak, apa gini, ini ada event ini atau apa gitu. Terus kayak ada yang nawarin gitu di sini gitu, selalu kayak ngehampirin dan akunya tuh se-effortless itu gitu. Jadi kayak prinsip itu tuh emang ampuh banget sih menurut aku. Sama satu hal lagi ini, Allah tuh kan maha melihat ya. Allah ngelihat hal yang nggak kita lihat. Sesuatu yang menurut kita baik, belum tentu hal itu baik buat kita. Baik buat kita, karena Allah melihat sesuatu yang nggak kita lihat ya. Entah hal buruk apa yang terjadi kalau misalnya kita tetap memaksakan sesuatu itu gitu kan. Kayak misalnya kita minta A karena aku yakin A tuh adalah hal yang baik gitu. Kan kita nggak tahu di baliknya ada apa, ada celaka apa, ada musibah apa gitu. Jadi aku ngerasanya kayak kalau misalnya aku nggak ngedapetin sesuatu yang aku mau, ya positif thinkingnya sama prinsipnya bahwa Allah ngelihat sesuatu yang gak aku lihat gitu. Allah lagi menyelamatkan aku, atau Allah ngegantiin aku sama sesuatu yang lebih gitu. Nah barangkali setelah kejadian itu ya, mungkin sebulan 2 bulan ke depan aku akan digantikan dengan sesuatu hal yang baru baik, kan ya. We never know. Jadi intinya berserah, usaha, berdoa, berserah gitu. Sisanya jangan lupa. Jangan lupa, jangan egois juga. Ya nggak boleh egois, kita apa sih, cuman manusia ya, bukan nabi boy. Iya ya, jadi gitu. Karena kehidupan yang kita lagi jalanin ini juga kita harus ingat bahwa ini tuh ada skenario yang mengaturnya. Gak semuanya yang kita jalani sesuai dengan kemauan kita. Iya, kadang kan kayak kita pengen A tapi ternyata dikasihnya B. Dan ternyata itu juga lebih baik gitu kan. Bener. Walaupun hikmahnya nggak dapet di hari itu juga, tapi suatu hari nanti pasti bakal kerasanya. Soalnya aku udah ngalamin sendiri juga hal kayak gitu. Udah ngalamin juga. Kayak aku tuh sekarang jadi kayak lebih sering ngerasa gini, misalnya aku dikasih kejutan hidup apa gitu ya, terus aku tuh ngerasa kayak gak nyaman, ngerasa kayak
aduh ini masalah hidup tuh gimana sih, selalu ngerasa pasti ngerasa kayak gitu kan. Nah tapi karena udah berusaha untuk belajar dari pengalaman sebelumnya, terus kayak udah punya prinsip buat let it flow gitu. Jadi hal itu tuh aku tuh selalu kayak ini bakal ada hikmah apa ya di baliknya. Selalu jadi kayak nanti gitu. Jadi bakal ketemu apa ya gitu. Kitanya tuh malah semangat gitu gak sih buat ngejalanin itu. Kayak misalnya aku lagi dihadapin sama ini nih. Situasi kondisi yang gak mengenakan menurut aku, tapi aku selalu kayak ini Allah ngasih kejutan apa sih, kayak hikmah apa sih yang bakal aku dapetin gitu. Jadinya kitanya juga enjoy buat ngejalanin hidupnya, happy bawanya, nggak dibikin stres. Karena kalau semuanya disetresin, pertama nggak baik juga buat diri kita, juga bisa nggak baik buat orang lain. Bener. Dan menurut aku juga ya jangan terlalu lihat orang lain gitu. Kan kadang ada orang yang mungkin kayak terlalu melihat orang lain gitu. Maksudnya kayak terlalu lihat sekitar, terlalu lihat orang lain, kayak berpikir kayak oh dia ini, dia udah ini, dia udah itu, dia udah jadi ini, jadi itu misalkan. Terus ternyata kita belum nggak sama gitu, nggak sama dengan mereka, dengan apa yang kita lihat. Kan kadang ada yang kayak jadi ngerasa diri kita tuh ternyata kita gini ya, kok gini sih gitu. Ya kan? Itu kan. Ya Kak, kadang kayak gitu, dan malah itu jadi nggak baik kan ke kitanya sendiri pun. Jadi intinya ya udah fokus aja sama diri sendiri gitu, karena tiap orang beda-beda. Beda-beda. Dan hidup juga bukan ajang perlombaan ya. Setiap orang juga punya strategi hidupnya masing-masing gitu. Ada yang misalnya habis lulus kuliah kerja udah kerja nikah, ada kayak gitu. Ada yang lulus kuliah nerusin lagi kuliah baru misalnya kerja gitu. Ada juga yang udah lulus kuliah langsung nikah, nanti udah nikah baru cari kerjaan atau nerusin kuliah lagi. Kan strategi orang berbeda-beda dan semua tuh gak harus sama. Ya intinya gitu ya. Jadi jangan terlalu fokus ke orang lain, tapi fokus ke diri kita sendiri aja. Kayak bukankah kita manusia setiap harinya harus berusaha lebih baik dari diri kita sendiri yang kemarin kan, bukan dari diri orang lain yang kemarin. Jadi di diri kita yang kemarin gitu. Karena selain itu juga kita juga nggak tahu loh apa yang orang lain alami. Nah ya kan itu mungkin pelajaran hidup apa yang dia udah rasain, rasa sakit apa gitu yang dia udah alami, kita nggak tahu dia udah menghadapi apa. Mungkin aja lebih sulit daripada diri kita sendiri, kita juga nggak tahu, lebih susah daripada kita sendiri, kita juga nggak tahu. Makanya bersyukur aja sama hidup kita sendiri gitu. Syukuri. Kalau kata orang mungkin jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah, supaya kita tuh lebih bersyukur gitu, lebih bisa bersyukur. Kalau misalnya lihat ke atas jangan buat membandingkan, tapi buat motivasi kayak wah dia keren gitu, aku coba dia gimana ya belajarnya, dia gimana ya usahanya gimana gitu. Jangan kayak dibandingin. Aduh, kok dia gini sih gitu ya. Atau malah jatuhnya jangan jadi iri hati gitu. Jangan si eta mah kieu jadi gitu. Berpikirnya jangan dengan pikiran yang negatif, tapi lebih ke pikiran yang positif aja. Jadi kitanya juga enak gitu ya. Nah, jadinya nggak berat di hati, nggak berat di otak. Jadi hidupnya selalu mindful. Sangat insightful sekali. Gitu. Jadi hidup emang kadang di atas banget. Amin. Harus positive thinking ya. Kadang di atas banget, karena bisa jadi manifestasi atau doa juga. Iya nggak sih? Walaupun misalnya sekarang kayak karir kita masih ngerintis, ya nggak apa-apa. Syukuri, jalani dengan ikhlas, jadiin hal yang kamu jalani hari ini tuh sebagai ibadah gitu. Kamu ngerasanya bahwa aku tuh lagi beribadah. Aku sekarang misalnya lagi skripsian, lagi kuliah belum beres gitu. Kamu mindsetnya bahwa aku tuh lagi ibadah, lagi nuntut ilmu gitu. Nah jadi kitanya tuh ada semangat. Pokoknya jadi terus kayak kitanya tuh ngejalanin itunya tuh bukan kayak suatu beban gitu. Karena kita ya fokusnya tuh ibadah. Jadi intinya semua yang kita lakuin intinya niatin ibadah aja lah. Jadi sesulit apapun jalannya gitu, percaya aja dan yakin bahwa itu tuh takdir terbaik. Nah sama itu juga sih, dapetin kayak prinsip juga sama insightful bahwa apa yang lagi aku alami hari ini adalah yang
terbaik untuk kita. Kayak kita lagi podcast hari ini, ini tuh udah ada skenarionya dan ini tuh udah yang terbaik. Barangkali bisa jadi pelajaran buat teman-teman, buat diri kita sendiri juga. Buat sharing-sharing ya. Ini juga kayak udah takdir terbaik gitu. Makanya jadi setiap hal yang terjadi, yang dialami, baik entah itu kondisi senang ataupun sulit, kalau kita nganggapnya bahwa itu tuh adalah takdir terbaik, skenario terbaik, jadi ngejalaninnya juga enjoy. Kayak misalnya berangkat kerja nih, terus kena macet, kesel kan? Kayak macet, takut kesiangan gitu. Kalau misalnya kita bawa emosinya kesel terus sampai tempat kerja, pasti jadi gamut. Kayak pasti bete banget macet. Tapi kita nggak tahu dibaliknya apa. Siapa tahu kalau kita nggak dikasih macet, kita amit-amitnya kecelakaan atau apa kan ya. Kita tuh lagi diselamatkan sama hal-hal buruk yang nggak kita lihat. Makanya kayak disyukuri, oh ya udah deh nggak apa-apa macet gitu, mungkin besok harus lebih pagi lagi berangkatnya biar gak kena macet, ini aku lagi diselamatkan gitu. Jadinya enjoy, nyampe tempat kerja ya udah biasa lagi, happy lagi, nggak kebawa bad mood seharian ya kan. Tapi emang sih buat nyampe ke titik itu nggak gampang sih. Mungkin ya dulu kita masih gitu. Ada di versi itu ya, mungkin dulu kita pasti ya mungkin pernah lah. Pasti mungkin menurut aku ya, normalnya manusia pasti pernah mengalami itu ya. Cuman ngalamin aku juga ya kan, yang kita saling pernah ngalamin. Dan ternyata sekarang kita udah ada di fase yang udah tahu lah ya, oh ternyata dulu kita kayak gini dan sekarang seharusnya kita emang kayak gini gitu. Jadi semua apa yang kita hadapi, apa yang kita alami itu tuh semuanya pelajaran pernah hidup dialami kan? Karena pernah dialami, karena pernah ngerasa di fase itu dan belajar. Dan jadi suatu saat itu tuh akan jadi pelajaran gitu buat kita, pelajaran terbaru lah ini gitu. Kayak oh dulu kita gini, berarti sekarang nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Kadang kita juga ngobrol kayak, Bun dulu kenapa ya aku kayak gini kadang suka gitu kan. Terus aku kayak mikir lagi, ya sih mungkin dulu karena akunya belum dewasa gitu, pikiran aku belum nyampe ke sana gitu, makanya aku gitu. Nah terus baru bercermin lagi ke sekarang, tapi sekarang aku mikirnya kayak gini loh. Terus kayak sekarang aku prinsipnya kayak gini. Nah bertumbuh kan ya, kita bertumbuh seiring berjalannya waktu. Karena ya itu, manusia harus senantiasa belajar dari kesalahan ya. Tiap kesalahan yang kita alami, kita ambil pembelajarannya biar di masa depan jadi lebih baik ya. Bukan mengulangi kesalahan yang sama. Kayak lagu. Siapa tuh? Lagu apa ya? Jadi gitu. Intinya belajar dari pengalaman diri sendiri, belajar juga dari pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain juga bisa jadi kita jadiin pelajaran. Intinya mah mindset kitanya harus terus mau belajar. Terus mau belajar, terus mau berubah gitu. Berkembang. Karena perubahan yang terjadi dalam hidup kita juga ya perlu diusahakan, dan karena kitanya berusaha itu untuk mau berubah. Ya kan? Karena kan kayak ada ayatnya. Ada ayatnya kan. Ayatnya Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak mengubahnya. Nah, jadi intinya kitanya harus usaha dulu untuk merubah. Kayak misalnya hidup aku sekarang stuck gini-gini aja, gimana ya gitu. Ya berubah dulu. Misalnya berubahnya nggak bisa sekaligus ya, dan namanya juga manusia harus step by step. Misalnya aku ngelamar nih di kerjaan ini gitu ya, tapi ketolak terus gitu. Kenapa ya? Kalau misalnya direlungin terus kayak kenapa tapi nggak dicari nggak dicari pembelajarannya, terus malah nyalahin ke diri sendirinya, nggak akan kerubah kan. Coba ganti mindsetnya, apakah CV aku masih kurang bener kah, apakah diri aku, skill akunya masih kurang gitu. Terus kita berubahnya dengan cara kita belajar, dengan cara kita ya upgrade ilmu lagi gitu. Terus kita usaha lagi, coba lagi. Nah ketika usaha lagi misalnya gagal lagi, kayak aku kan udah usaha, udah doa, tapi kok gagal terus. Sesimpel itu bukan rezeki kamu. Sesimpel itu bukan milik kamu gitu. Coba barangkali ada penggantinya, suatu yang lebih baik gitu. Suatu yang lebih baik. Yang penting apa? Yang penting kita usaha dulu dan kita dapetin makna dari situ. Maknanya apa? Skill kita terupgrade.
kita nambah pengetahuan baru, nambah pengalaman baru ya. Pengalaman paling mahal kan ya, paling berharga, pengalaman tuh paling mahal. Kita kan dapetin hal itu ya. Coba kalau misalnya kita mindsetnya kayak gagal terus, udah coba berulang kali, udah gini, udah gitu, tapi tetap gagal, sia-sia gitu. Kalau ngerasanya kayak gitu kan malah jadinya teh stres lagi ke kitanya kan, kasihan sama diri balik sendiri. Lagi ke yang tadi, sisihkan ruang kecewa gitu, karena nggak semua apa yang kita mau tuh pasti tercapai gitu, nggak semua menurut aku, ya kan? Iya, nggak mungkin semuanya bakal sesuai apa yang kita mau gitu. Betul banget. Jadi harus bisa ngambil satu pelajaran, satu makna dari suatu kejadian ya. Biar itu juga jadi pembelajaran dari hidup kita sendiri gitu. Biar berusaha jadi lebih baik ke depannya ya. Biar utuh sama diri sendiri gitu. Kalau utuh sama diri sendiri kan ketika masuk ke fase kehidupan selanjutnya, misalnya ke gerbang selanjutnya gitu ya, kita udah siap membagi diri kita udah siap menerima orang lain juga gitu, dengan cara yang utuh juga gitu kan ya. Nah, apa nih? Ngomongin soal itu mungkin kita sambungin ke relationship. Bahas relationship guys. Entah itu relationship yang sekarang atau mungkin yang kedepannya, gimana nih kamu? Gimana aku? Ya, kamu gimana sekarang? Apa yang kamu lagi rasain mungkin? Atau yang lagi kamu hadapin? Yang lagi aku hadapin masalah itu ya, masalah relationship. Aku sekarang lagi berusaha untuk utuh sama diri aku sendiri. Lagi berusaha untuk belajar apa ya? Ya belajar percaya sama diri sendiri, sama potensi diri sendiri. Lagi intinya tuh lagi menjadi diri sendiri aku yang seutuh-utuhnya tuh kayak gimana, lagi belajar ke situ agar ketika nanti suatu hari nanti misalnya ya entah itu pasangan, jodoh, mungkin disebutnya jodoh kan? Jodoh itu datang, aku udah siap secara diri aku sendiri gitu. Soalnya kalau ngomongin masalah pernikahan, menurut aku hal yang sakral, nggak bisa kayak sehari 2 hari langsung mutusin oke aku mau nikah gitu, nggak kan ya, pasti butuh persiapan yang mateng. Kita tahu dulu orangnya siapa gitu, kayak gimana, dan untuk sampai ke tahap itu gitu, kayak ya akunya harus utuh dulu sama diri sendiri, diri aku sendiri. Pasti. Aku harus mengisi tangki cinta aku penuh dulu sebelum membagi itu ke orang lain. Ya orang lain itu maksudnya pasangannya. Betul. Kalau dari aku gitu sih. Jadi aku sekarang sedang belajar memperbaiki diri. Semangat. Kalau kamu gimana nih? Ya sama sih. Kalau aku juga balik lagi ya, hidup adalah pelajaran. Jadi ya setiap harinya aku belajar gitu. Dari apa yang lagi aku alamin, apa yang aku hadapin gitu, kayak ya aku belajar gitu, entah belajar buat diri sendiri atau belajar untuk nanti menghadapi orang lain gitu kan ya. Benar ya, karena kayak kalau mau menghadapi pasangan tuh emang nggak mudah. Kita kan jadi 2 orang tuh kalau kita punya pasangan, dan kita menyatukan 2 pemikiran, menyatukan 2 orang itu kan nggak mudah ya. Karena nggak semua orang itu sama, ya kan? Pasti beda-beda gitu. Dan ya itu belajar supaya gimana kita bisa saling mengisi, terus saling melengkapi, terus saling memberi feedback yang baik lah, bukan malah masing-masing dan membuat kita tuh malah makin jadi pribadi yang lebih buruk gitu. Ya kan takutnya dengan kita mempunyai pasangan malah membuat diri kita jadi versi yang lebih buruk, itu kan sayang ya. Kayak seharusnya kan kita punya pasangan tuh jadi versi yang lebih baik gitu, mendorong kita gitu, menemani kita buat saling lebih baik lah gitu, jadi lebih baik. Jadi ya itu makanya kayak ya sebelum menghadapi itu sebenarnya emang kita harus, tadi benar kata kamu, harus membereskan dulu diri sendiri gitu. Ya harus beres dulu lah buat diri sendirinya. Iyalah, kasihan orang lain kalau misalnya diri sendirinya belum beres ya. Jadi malah ngerepotin.
ya ngerepotin. Kitanya malah jadi nyeret orang lain gitu. Jadi kalau ngobrolin soal itu sangat-sangat kompleks ya. Iya, sebenarnya karena kan bermacam-macam ya. Iya, bermacam-macam. Udah siap masuk ke arah sana? Siap dong, harus siap. Serius? Insya Allah siap. Insya Allah, Masya Allah. Udah siap guys. Bercanda. Kamu udah siap? Kalau aku jujur, kita obrolin di belakang aja. Jangan dong di sini. Jangan. Udah. Di belakang aja. Kenapa? Di belakang aja. Selain itu apalagi pelajaran yang diambil setelah lulus kuliah? Selain masalah karir, masalah pernikahan, masalah ini tuntutan umur, ada gak? Kayak misalnya mungkin aku juga ada sih kayak ini ya menurut aku tuh kan ya mungkin kita pasti ya setelah lulus tuh banyak kita mencari info-info pekerjaan, ya lowongan pekerjaan gitu, info loker. Ya terus kayak apa, dan ternyata aku juga baru tahu gitu ya kalau misalkan ternyata banyak banget pekerjaan yang melihat umur gitu. Ya kan, banyak banget kan yang jadi kayak dikejar-kejarnya tuh di situ ya. Aku lihat banyak banget yang persyaratannya maksimal umur 24, maksimal umur 25. Dan menurut aku jadi kesempatan untuk orang-orang yang umurnya lebih tua tuh ya maksudnya lebih atas gitu. Jadi kayak ternyata kita harus usia produktif itu ternyata segini ya gitu. Padahal kan sebenarnya semua orang harusnya punya kesempatan yang sama, tapi balik lagi mungkin itu memang kebijakan dari tiap perusahaan masing-masing. Jadi ya itu sebenarnya jadi kita jadi lebih ini aja sih. Iya. Lebih apa ya? Selain kitanya emang usaha ya, tapi kita juga nggak bisa memaksa, ya kan? Balik lagi, jangan terlalu memaksa ya gitu. Oke, seru banget ya ngobrolnya. Seru banget ya, masih mau ya. Masih banyak banget yang mau dibahas. diobrolin, yang dibahas. Mungkin next time-nya ya, karena waktu juga terbatas kita di sini. Jadi semoga dari obrolan-obrolan kita bisa diambil ya pelajaran, insight-nya. Maaf ya kalau misalnya ada kata-kata banyak kesalahan. Dan disclaimer aja di sini semua berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Diambil aja yang baik-baiknya. Oke, see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam? Ini udah 5 jam ya? Kirain sampai sahur. Sahur.